Halo teman-teman, balik lagi nih di Seru Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Tarung Sarung yang rilis pada tahun 2020. Berceritakan anak dari salah satu orang terkaya di Indonesia yang selalu menganggap uang adalah segalanya. Bahkan yang lebih parah dari itu, dia tidak percaya akan adanya Tuhan. Namun, ketika di Makassar, ia bertemu dengan guru bela diri yang mengubah kehidupannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya Denny yang berada di tempat hiburan. Akan tetapi di sana Denny melihat pacarnya yaitu Gwen yang sedang digoda oleh pria lain. Namun karena si pria itu tidak mengetahui siapa Denny, ia malah menantangnya untuk berkelahi. Bersama para bodyguard, Denny menghajar mereka semua. Di tengah perkelahian, Gwen merekam semua kejadian dan mengunggahnya ke sosial media. Karena Denny anak orang kaya, ia dengan mudahnya bisa membayar kerusakan yang telah ia perbuat. Pulang ke rumah, Denny disambut dengan tidak hangat oleh ibunya yang bernama Dina Russo, salah satu orang terkaya di Indonesia. Sambil menunjukkan rekaman video yang diunggah Gwen, ibunya terlihat sangat marah dengan Denny yang selalu bertindak sesuka hati dan selalu menggampangkan masalah. Dengan terpaksa, ibunya memutuskan untuk mengirim Denny ke tempat kelahirannya di Makassar. Di sana, Denny akan belajar mandiri serta bertanggung jawab, sebab di Makassar ia bukan liburan, melainkan diminta untuk mengurusi bisnis keluarga. And no business class. Mau tidak mau, Denny pun harus menuruti kemauan ibunya. Karena jika sampai menolak, ia akan dipanggil lagi dengan sebutan anak manja. Aku bukan anak manja. Esok hari sebelum berangkat, omnya yang bernama Abdul mempersiapkan segala perlengkapan Denny. Namun saat menemukan sebuah sajadah dan diberikan kepadanya, jawaban serta perilaku Denny sungguh di luar dugaan. Udah gak percaya om, gue lebih sering bikin orang bahagia daripada Tuhan. Mau bukti? Ini bukan Tuhan lo yang ngasih. Tiba di Makassar, Denny diantar ke penginapan oleh kedua karyawannya, Gogos dan Tutut. Di lain sisi terlihat seorang wanita bernama Tenri sedang dilamar oleh Sanrego. Tapi karena Sanrego mempunyai sifat yang keras, Tenri tidak terlalu menyukainya. Dan itulah alasan kenapa ia mengajukan mahar yang tinggi kepada Sanrego, yaitu 500 juta. 500 juta? Sanrego jelas tidak menyanggupinya, namun ia masih kekeh untuk meminang Tenri sebagai istrinya. Ketika sedang membersihkan pantai dari banyaknya sampah, Tenri yang merupakan aktivis lingkungan tidak sengaja bertemu dengan Denny di sana. Tak lama mereka pun saling bersahutan dan berkenalan satu sama lain. Malam hari bersama Gogos dan Tutut, Denny kembali bertemu dengan Tenri di pantai. Dengan obrolan yang ringan, Kana yang temannya Tenri ikut bergabung dengan mereka. Tapi karena mengetahui Gogos juga ada di sana, Kana nampak kesal melihatnya. Mereka ini sempat berpacaran 2 tahun, namun karena Gogos memutuskan hubungan lewat sebuah surat, sampai sekarang Kana masih sangat membencinya. Sembari melihat pertarungan sarung, Tenri menjelaskan bahwa tarung sarung merupakan warisan nenek moyang. Mengajarkan kita sifat kesatria, bertarung satu lawan satu, tidak dengan keroyokan. Dan itu bertolak belakang di zaman sekarang yang hanya bisa berlarian sambil lempar-lemparan batu. Kemudian mereka berdua mencoba tarung sarung. Belum lama berselang, tiba-tiba Sanrego beserta anak buahnya datang mengacaukan acara. Sanrego ini merupakan petarung sarung dengan gelar juara 3 tahun berturut-turut. Tenri yang merasa risih lantas beranjak pergi dari tempatnya.
Esok hari bersama Kepala Cabang Russo Corp, Denny terlihat sedang menangani proyek perusahaan yang tengah berlangsung di sana. Belum sempat tanda tangan, tiba-tiba terdengar suara riuh dari para pendemo yang menolak pembangunan di wilayah mereka. Ternyata di kerumunan itu, Denny mendapati Tenri berada di sana. Merasa panik karena tidak ingin diketahui identitasnya, Denny memutuskan untuk bergabung bersama para pendemo dan menghajar kepala cabang di perusahaannya. Singkat cerita, Denny kembali bertemu dengan Sanrego. Sanrego yang merasa cemburu atas kedekatannya dengan Tenri lalu mengajaknya bertarung sarung. Ayo. Pantas kau suka lawan perempuan, Calabae. Namun karena Denny anak yang manja, ia tidak bisa menahan rasa sakit akibat pukulan dari Sanrego. Ditambah lagi, Denny malah menangis. Jangan kau nangis. Orang yang berkuasa di Jakarta, tapi ketika terpisah jauh dari orang tua, ia tidak bisa apa-apa. Berniat untuk membalas dendam, Denny lantas menelpon ke Om Abdul dan menyuruh semua bodyguard menyusul ke Makassar. Tapi karena tidak ada persetujuan dari ibunya Denny, Om Abdul menolak permintaan tersebut. Bahkan ketika Denny menyuruh Gogos dan juga Tutut, mereka pun menolaknya. Di sini bukan Jakarta, Puang. Kita di sini tidak main keroyok, Puang. Kita di sini tuh biasa 1 lawan 1, Puang. Sesaat kemudian, Tenri menghampirinya. Di sini, ia merasa bersalah atas tindakan Sanrego kepada Denny. Karena menurut Tenri, Sanrego itu cemburu melihat kedekatan mereka dan melampiaskan kepada Denny. Setelah lama mengobrol, Denny baru mengetahui bahwa Sanrego telah melamar Tenri. Karena tidak rela jika wanita yang disukainya dilamar pria lain, Denny tidak jadi pulang ke Jakarta dan berdalih akan belajar tarung sarung di sana. Aku mau belajar tarung sarung. Sampai suatu ketika, Denny diajak ke pamannya Kana yang bernama Khalid, seorang guru ngaji dan juga legenda tarung sarung. Bahkan Pak Khalid ini dulunya sering melakukan si Gajang Laleng Lipa. Si Gajang Laleng Lipa ini merupakan tarung sarung juga, tapi di dalam pertarungannya, masing-masing dari mereka membawa badik atau senjata. Jadi tak heran, setiap kali melakukan pertarungan, jarang sekali ada orang yang hidup. Di sini awalnya Pak Khalid menolak permintaan Denny. Namun karena dipaksa oleh Kana, ia pun setuju untuk menjadikan Denny sebagai muridnya. Baiklah. Tapi sebelum berlatih, Pak Khalid memberinya 2 syarat. Pertama, jangan pernah memberinya uang. Dan yang kedua, harus tinggal di masjid. Namun karena Denny merupakan orang yang tidak percaya dengan Tuhan, kini giliran Denny menolak permintaan Pak Khalid. Ketika Tenri mengejar karena ingin tahu alasan Denny menolak, jawaban Denny sungguh membuatnya terkejut. Aku nggak percaya Tuhan. Tak jauh dari itu, Denny melihat Sanrego yang sedang buang air. Karena masih kesal dengan kejadian kemarin, ia pun menceburkannya ke dalam air. Merasa lolos dari kejaran mereka, Denny lantas menaiki angkutan umum. Dan sialnya, ia malah bertemu dengan anak buahnya Sanrego yang langsung mengeroyoknya. Di tengah perjalanan, Pak Khalid dengan santainya menaiki angkot dan berolahraga di dalamnya. Bisa, Ki. Kasih musiknya yang lebih semangat, sedikit. Lagi kau? Setelah kejadian tadi, Denny dibawa oleh Pak Khalid ke sebuah masjid. Di sana Denny sangat kagum dengan kehebatan Pak Khalid. Ia pun lalu meminta Pak Khalid untuk menjadi gurunya. Keesokan hari dengan nada yang tinggi, Sanrego memarahi Pak Khalid karena telah menghajar anak buahnya.
Namun karena berbeda level, ia hanya menggeretak dan malah menantang tarung sarung kepada Denny. Sambil menunjukkan brosur, Pak Khalid mengatakan bagaimana kalau pertarungannya dilanjutkan nanti saja di turnamen. Sanrego yang tertarik pun mengiyakan perkataan Pak Khalid. Karena ia sangat yakin ia bisa menang melawan Denny. Apalagi dengan hadiah 500 juta, Sanrego bisa menikahi Tenri. Keesokan hari, Denny mulai diajari oleh Pak Khalid. Karena pukulannya terlalu lemah, ia menyuruh Denny untuk menimba air. Lalu diajari cara menangkap nyamuk. Bahkan Pak Khalid menyuruhnya untuk merapikan sendal di masjid. Tapi jangan pakai tangan. Seminggu kemudian, merasa tidak ada perubahan, Denny berniat untuk berhenti berlatih. Karena Denny menganggap Pak Khalid tidak serius untuk mengajarinya bela diri. Namun ketika Pak Khalid menyuruhnya masuk ke dalam sarung, di sini Denny sadar bahwa yang selama ini ia lakukan adalah dasar dari tarung sarung. Cara kau rapikan sandal dan keseimbangan. Seminggu ini kau belajar banyak deh. Pada suatu hari, Denny dilatih di atas perahu agar bisa menyeimbangkan tubuh. Di atas bukit, Pak Khalid menceritakan masa lalunya yang kelam. Ia dulu pernah bertarung dengan saudara kandungnya karena menyukai wanita yang sama. Di saat itu mereka bertarung si Jaga Laleng Lipa, yang akhirnya Pak Khalid membunuh saudaranya sendiri. Tarung dalam sarung menggunakan badi. Hanya karena jatuh cinta pada perempuan yang sama. Semenjak saat itu ia merasa sangat bersalah dan demi menebus dosa-dosanya, Pak Khalid tinggal di masjid menjadi marbot dan mengajari anak-anak mengaji. Ketika sedang sholat, tiba-tiba terdapat seekor ular yang mendekati Pak Khalid. Meski diberitahu oleh Denny, Pak Khalid tetap khusyuk melaksanakan ibadahnya. Sampai pada ular itu menggigitnya, Pak Khalid tidak bergeming sama sekali. Selesai sholat, ternyata kaki Pak Khalid tidak terluka sama sekali. Dan di sini Denny baru menyadari bahwa kuasa Tuhan itu ada. Gimana caranya sholat, Pak? Alhamdulillah. Keesokan hari, Denny bertemu dengan Tenri. Di sana, ia memberitahu bahwa sekarang dirinya sudah belajar agama dan tinggal di masjid. Mengetahui itu, Tenri sangat senang mendengarnya. Lalu, Denny pun diperkenalkan ke bapaknya. Kedekatan mereka jauh lebih intens ketika ada salah satu warga yang akan pindah rumah. Dan Denny bersama para warga, mereka saling bahu-membahu bergotong royong memindahkan rumah tersebut. Saat di pantai, Denny bertanya, kenapa wanita beragama Islam selalu dihijab? Kemudian Tenri memberikan perumpamaan. Ia lalu melemparkan sebuah permen dan menyuruhnya untuk dimakan. Coba kita makan. Begitu juga dengan permen yang sudah terbuka. Makan beda lagi. Kalau perempuan, kenapa kita lebih suka yang terbuka daripada yang tertutup? Di suatu malam, ia tidak sengaja bertemu dengan anak buahnya Sanrego dan berkelahi di sana. Namun ketika berhadapan dengan Sanrego, ternyata Denny masih belum sanggup mengalahkannya. Esoknya ia bercerita kepada Pak Khalid tentang kejadian semalam. Dan Pak Khalid menyarankan agar Denny harus bisa ikhlas, apapun itu. Kemudian Pak Khalid melakukan sholat sunnah mutlak dan meminta Denny agar menyerangnya saat ia sedang sholat. Belum sempat menyerang, tiba-tiba Om Abdul datang menyusulnya ke Makassar. Malam hari Gogos diajak tarung sarung oleh anak buah Sanrego. Karena Gogos menang, mereka berdua lalu ditantang kembali oleh Sanrego untuk tarung sarung. Dan jika menang, mereka akan mendapatkan imbalan sebesar 5 juta rupiah. Akibat perkelahian itu, mereka tentu babak belur, terutama Tutut. Ia sampai masuk rumah sakit.
Ditambah lagi Sanrego telah mengetahui identitas mereka. Keesokan hari, di saat Denny dan ibunya sedang di kantor, Sanrego yang telah mengadu kepada Tenri datang ke kantor tersebut. Membau! Tidak mau lihat mukamu. Den, sudah Den. Sampai bertemu lagi. Merasa putus asa, Denny berniat untuk kembali ke Jakarta. Namun ternyata Pak Khalid juga ada di sana. Ia lalu mengatakan, silahkan pulang, lari dari semuanya. Dan selama itu kau lari, kau akan dihantui dengan rasa bersalah. Cerita pun berlanjut, di mana ibu Denny yang akan melakukan pembangunan Rusofak tiba-tiba dihentikan oleh Denny. Di sana Denny meyakinkan ibunya, jika pembangunan masih tetap berlanjut, maka efeknya akan berdampak buruk pada lingkungan. Sembari pergi, Denny memutuskan pacarnya si Gwen. Buat kamu aja. Kamu serius buat aku? Kita putus. Keesokannya adalah hari di mana Denny akan tarung-sarung di turnamen. Dengan disaksikan Tenri dan juga ibunya, Denny berhasil sampai menuju final. Di waktu bersamaan, ternyata Gogos melamar Kana. Kemudian Gogos memberitahu alasan kenapa ia dulu memutuskan hubungan. Di final, Denny berhadapan dengan Sanrego. Dan pertarungan mereka pun dimulai. Tak disangka, akhirnya Denny yang memenangkan pertarungan itu. Tapi ternyata Sanrego tidak terima dengan kekalahannya. Harga dirinya telah tercoreng oleh Ia pun lalu menyuruh anak buahnya untuk menutup semua pintu dan mengancam para penonton. Kemudian Sanrego menantang Denny untuk melakukan si gajang laleng lipa. Denny yang ketakutan lantas berlari menuju Pak Khalid. Pak Khalid kemudian menenangkan dan meyakinkan Denny bahwa Denny pasti menang melawan Sanrego. Ketika akan mulai, Denny teringat dengan pesan Pak Khalid, di mana ia mencoba ikhlas dan menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Sabar bosku. Wallace, apa ji ini? Coba kau ikhlas. Kau serang saat saya sholat. Ternyata bukan hoax nih. Dan seperti biasa, polisi datang untuk menangkap Sanrego beserta anak buahnya. Di akhir cerita, terlihat Denny yang hendak berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan kuliahnya. Waalaikumsalam. Tenri memberikan Walkman kesayangannya kepada Denny. Hai. Selamat jalan. Dengan mengenal Allah, kita jadi sempurna buat saya. Di waktu bersamaan, Pak Khalid melarang Denny pergi, karena Denny ini merupakan wakil Indonesia untuk tarung sarung di kejuaraan dunia. Dan film pun selesai.